Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali kajian Fathul Mu'in kita masih pada bab al-bai' atau jual beli ya. Masih di syarat apa namanya ma'qud ya, ma'qud alaihi atau objek akad. Baik. Walau ishtara ya, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Walau ishtara ta'aman fi dhimmati wa qada min haramin fa in aqbadahu lahu al-ba'i'u bi ridahu qabla tawfiyati ath-thamani halla lahu akluhu أو بعدها مع علمه أنه حرام حل أيضا وإلا حرم إلى أن يبرئه أو يوفيه من حل قاله شيخنا. Baik. Ini masih pada syarat ini ya, bahwa objek akad itu harus miliknya si pemilik orang yang berakad ya, entah uangnya atau barang yang akan diperjualbelikan. Itu harus menjadi milik si orang yang bertransaksi ya. Walau ishtara ta'aman, jikalau dia membeli makanan fi dhimmati ya tidak secara kontan ya, secara utang gitu ya. Fi dhimmati walau ishtara ta'aman fi dhimmati wa qada min haramin. Kemudian dia kan membeli itu ya, membeli makanan tapi uangnya tidak kontan ya, uangnya hutang, secara hutang dia. Nah, kemudian waqadha min haramin. Kemudian dia bayar utangnya dia yaitu dari yang haram. Fa'in aqbadahu lahul ba'i'u ya fa'in aqbadahu lahul ba'i'u biridahu qabla tawfiyati thamani halalahu akluhu. Nah, kalau misalkan si pembeli ya itu sudah apa namanya menyerahkan makanannya dengan kerelaan si penjualnya sebelum diberikan uangnya ya, sebelum diberikan uangnya halalahu akluhu, maka si pembeli itu halal si pembeli itu halal memakan makanan tersebut ya. Baik. Au ba'daha ma'a ilmihi annahu haramun halla aidan. Halla aidan. Atau eh, ba'daha atau setelah diberikannya uang tersebut ma'a ilmihi apa namanya di apa setel apa namanya sudah memberikan uangnya ya, dan si penjual tahu bahwa uang yang dikasih oleh pembeli itu dari yang haram ya, itu dari yang haram. Nah, apa halla aidan, maka eh, itu juga halal dimakan oleh siapa? Oleh si mushtari atau oleh si pembeli ya, oleh si pembeli. Nah, nah kemudian wa illa haruma wa illa di sini artinya apa? Kalau misalkan kan di sini ada pembatas yaitu disertai dengan
si penjual itu tahu bahwa yang diberikan oleh si pembeli itu adalah uang yang haram. Ya. Nah, wa illa kalau misalkan si penjualnya tidak tahu yang diberikan itu adalah uang yang haram, haruma, maka si pembeli haram untuk memakan eh, makanan ter makanan tersebut. Ya. Hmm. Untuk memberi apa namanya? Memakan makanan tersebut. Ila an yubri'ahu aw yuwafihi min hillin. Sampai kapan eh, makanan tersebut halal bagi si pembeli ketika direlakan oleh si penjual, ya, au yuwafiyahu min hillin, atau dibayar dengan yang halal. Nah, jadi ini konteksnya adalah jual beli makanan secara utang, ya, atau secara tidak kontan, ya. Jadi makanannya kontan tapi uangnya nanti gitu, ya. Nah, apakah si Nah, di sini kalau misalkan nanti di si pembeli itu membayar dengan yang halal, otomatis si pembeli halal memakan makanan tersebut, ya. Nah, sekarang konteksnya adalah kalau misalkan dia membayar dengan uang haram, ya, misalkan bekas mencuri, ya, bekas merampok, bekas korupsi. Nah, apakah si pembeli tetap halal memakan makanan tersebut? Ini konteksnya ke pembeli, ya. Ini konteksnya ke pembeli. Kalau ke penjual, nah ini konteksnya adalah dia tahu apa enggak nih, ya, apa uang tersebut haram atau enggak gitu, ya. Nah, ini konteksnya si pembeli, apakah si pembeli halal memakan makanan tersebut? Nah, ya kan? Nah, ketika misalkan dibayarkan di kemudian hari dengan uang yang haram, nah ini dibedakan. Apakah si penjual tahu bahwa yang dibayarkan itu dari uang haram? Kalau si penjual tahu yang dibayar itu dari uang yang haram, maka si pembeli, ya, si pembeli itu halal memakan makanan tersebut. Karena kenapa? Karena di situ ada kerelaan dari si penjual bahwa dia menerima dibayarkan dari uang yang haram, ya. Jadi seakan-akan apa? Seakan-akan dia merelakan makanan tersebut, si penjual tersebut merelakan makanan tersebut, ya. Tapi kalau misalnya penjualnya nggak tahu itu dari uang haram, ya, penjual nggak tahu itu dari uang haram, maka di sini si pembeli itu haram memakan makanan tersebut juga, ya, kecuali apa? Tadi ila an beri aku, kecuali dia sampai direlakan oleh si penjual, ya, diikhlaskan, atau au yuwafiyahu min hillin, atau, ya, dibayarkan dari uang yang halal, ya. Itulah qalahu syekhuna yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik, selanjutnya, nah, selanjutnya syarat daripada objek akad, ya, yaitu tuhruhu wa tuhruhu, yaitu objeknya harus suci, baik yang diserahkan oleh si pembeli dan juga yang diserahkan oleh penjual. Ya, ini objek akad, ya. Sebagai saman atau muthmannya keduanya harus tuhrun, ya, atau suci secara asal, ya, secara asal. Kalau dia najis tapi asalnya dia suci, misalkan uang terkena kotoran. Nah, uang kan secara asal dia suci, tapi terkena kotoran. Nah, dia jadi mutanajis. Nah, walaupun dia kena kotoran, karena uang ini secara asal itu adalah suci, maka dia tetap boleh menjadi alat bayar, ya. Menjadi alat pembayaran itu masih boleh. Ya, jadi yang dimaksud tuhrun di sini adalah suci secara asal, ya. Secara asalnya dia memang suci, bukan yang tadinya suci kemudian terkena najis atau mutanajis, ya. Kayak disebut wa tuhruhu au imkanu tuhrihi bi ghuslin, ya. Atau yang memungkinkan disucikan dengan cara di apa? Dicuci. Ingat, ya. Au imkanu tuhrihi bi ghuslin. Atau yang mungkin disucikan dengan cara dicuci. Maka kalau misalkan dia
eh, apa disucikan, ya, yang dengan cara selain dicuci. Nah, dengan cara selain dicuci, misalkan kayak homer, ya, homer, homer itu eh, dia cara mensucikannya kan dengan cara ditunggu gitu ya. Kemudian nanti akan menjadi cuka. Nah, nanti cukanya itu kan dia berubah yang tadinya homer najis, ya cukanya ketika sudah berubah bentuk jadi cuka dia menjadi suci. Nah, tapi di sini di dalam mazhab Syafi'i, ya, cuka yang karena perubahan dari homer, nah itu tidak boleh dijual belikan. Kenapa? Karena dia disucikannya bukan dengan mencuci, tapi dengan namanya takhallul, ya, takhallul atau istihalah, perubahan perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk, perubahan zat, ya. Nah, itu dia tidak bisa dipakai atau tidak bisa diperjualbelikan. Walaupun nanti ada, ya, bagaimana caranya, ya, sebagai solusi, ya, karena eh, tentu, ya, kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, ada beberapa barang najis yang kita butuhkan, ya, dan karena ada demand-nya, ya, karena ada demand otomatis harus ada yang mensuplai. Nah, di situ pasti akan terjadi transaksi, ya. Nah, nah, di dalam madhab syafi'i apakah ada solusi dalam masalah ini, nanti insya Allah kita akan bahas, ya. Baik, jadi watuhruhu suci secara asal, atau au imkanu tuhrihi bighuslin, atau dia memungkinkan disucikan tapi dengan syarat disucikannya dengan cara dicuci. Seperti misalkan tadi uang terkena kotoran, maka dia bisa disucikan dengan cara dicuci. Atau misalkan eh, biji kopi, ya, biji kopi yang dimakan oleh hewan luwak, ya. Nah, kemudian dia keluar. Nah, kalau misalkan biji kopi tersebut tidak hancur, ya, maka dia masih utuh, ya, biji kopinya masih utuh, maka itu bisa dibersihkan dengan cara dicuci, ya, dan boleh diperjualbelikan. Tapi kalau misalkan dia tidak dapat dicuci karena sudah hancur, ya, sudah hancur biji kopinya, maka itu sudah tidak bisa dibersihkan lagi, ya, karena sudah hancur. Eh, Kemudian misalkan apa lagi? Ya, intinya semuanya, ya, semuanya yang tadinya secara asal suci tapi dia bisa dicuci dengan disucikan dengan cara dicuci, maka itu boleh diperjualbelikan di mazhab Syafi'i, ya. Maka di sini fala yasihhu bai'u najisin, maka tidak sah menjual beli barang najis yang secara asal, ya. Ka khomrin wajil dimaitatin, seperti khomer, ya, atau khomer, ya, apa minuman keras yang fermentasi anggur atau kurma, ya, ataupun ini apa yang fermentasi yang lain, ya, itu semuanya dianggap najis, ya. Wajil dimaitatin, dan juga kulit bangkai, ya. Wa in amkana tuhruhuma bitakhullulin au dibarin, walaupun keduanya baik homer ataupun kulit bangkai itu mungkin disucikan dengan cara takhallul atau perubahan bentuk, atau dengan disamak. Kalau kulit kan bisa disamak, ya. Kulit bangkai itu kan bisa disamak sehingga bisa dipakai sebenarnya. Tapi karena tadi dalam mazhab Syafi'i yang boleh itu yang bisa disucikan dengan cara dicuci. Artinya kalau dia tidak bisa dicuci, cara mensucikannya bukan dengan dicuci, maka itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Wala mutanajjisin la yumkinu tuhruhu. Begitupun juga dengan benda najis atau yang terkena najis, yang asalnya suci terkena najis,
tidak mungkin dibersihkan. Contohnya apa? Minyak yang terkena bangkai tikus misalkan. Minyak yang terkena bangkai tikus itu kan tidak bisa dicuci, ya, tidak bisa disucikan, ya, tidak bisa disucikan. Nah, walau duhnan tanah jasa, walaupun minyak yang terkena najis. Nah, bal yasihhu hibatuhu. Nah, tapi dia sah untuk diberikan. Nah, makanya solusinya bagaimana? Ya, kan kita dihadapkan terkadang ya, eh, kita membutuhkan misalkan pupuk ya, pupuk dari kotoran hewan, sedangkan kotoran hewan itu kan najis ya. Apakah sedangkan kita butuh untuk apa tanaman kita ya. Nah, apakah boleh kita membeli? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i berarti tidak boleh ya. Pupuk karena dia dari najis maka itu tidak bisa diperjualbelikan. Lalu solusinya bagaimana? Kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i solusinya adalah dengan cara raf'ul yad an raf'ul yad raf'ul yad apa? Raf'ul yad anil ikhtisas. Raf'ul yad anil ikhtisas. Nah, eh, barang-barang najis tersebut ya, tadi pupuk yang dari kotoran hewan itu kan eh, dia kita mengatakan bukan kepemilikan tapi ikhtisos ya, hanya khusus hanya khusus si fulan ya, hanya khusus untuk si fulan ya, karena si fulan lah yang mengumpulkan kotoran hewan tersebut. Nah, kemudian kita membutuhkan tuh dari si fulan pupuk tersebut. Maka kita minta si fulan untuk bisa nggak pupuk tadi itu tidak khusus untukmu saja, sehingga saya bisa menggunakan pupuk tersebut. Oke, saya melepaskan eh, kekhususan ini, nah gitu ya. Saya sulit membahasnya, tapi melepaskan kekhususan ini, ya. Akan tetapi engkau harus membayar sekian. Boleh atau tidak? Itu boleh, ya. Itu itu boleh. Nah, jadi tadi eh, transaksinya karena bukan untuk membeli pupuk, tapi transaksinya karena untuk melepaskan kekhususan atas pupuk tadi oleh si pemiliknya, ya. Jadi yang pemiliknya tadi melepaskan kekhususannya atas pupuk tadi, ya. Itu namanya raf'ul yad anil ikhtisas, sehingga orang lain bisa khususnya tadi yang membayar bisa menggunakan pupuk tersebut, ya, gitu. Nah, itu solusinya di dalam madhab Syafi'i namanya raf'ul yad anil ikhtisas, ya. Raf'ul yad anil ikhtisas. Makanya eh, kalau benda najis itu bukan harta, ya. Di dalam madhab Syafi'i itu bukan harta karena tidak bisa diperjualbelikan, ya, tidak bisa diperjualbelikan. Nah, kalau misalkan ini kan terminologi raf'ul yad anil ikhtisas ini agak mungkin asing ya di tengah masyarakat. Nah, kita bisa merujuk ke mazhab yang lain yang menyatakan misalkan kotoran hewan, ya, kotoran hewan itu yang boleh dimakan itu suci, ya. Kotoran hewan yang boleh dimakan itu suci sebagaimana mazhab Hambali, ya, sebagaimana mazhab Hambali. Dan kalau tidak salah ada boleh jual beli najis, ya. Sehingga barang najis itu menurut beberapa mazhab gitu ya, bagian mazhab itu termasuk harta yang boleh diperjualbelikan, ya. Apa namanya, harta yang boleh diperjualbelikan. Coba saya apa, kalau tidak salah ingat ya, saya coba cek di Bidayatul Mujtahid.
Sebentar ya, di mana ya? Jadi setahu saya ada pendapat yang menyatakan boleh jual beli eh, barang najis. Coba cek bay'un najis. Hmm, Dal Hanafiyah. Eh, Sebentar. Di sini dikatakan ويجوز نقل اليد عن النجاسة بالدراهم كما في النزول عن الوظائف وطريقه أن يقول المستحق له أسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الآخر قبلت انتهى ونظر في حيث البدن وقد وافق فقهاء الحنفية على هذا الاستثناء فنصوا على جواز بيع الزبل والسماد فقالوا لا يكره بل يصح بيع السرقين أي زبل انتهى. Nah ini fuqahaul Hanafiyah ya yang menyatakan dikecualikan ya mungkin mereka mengecualikan jual beli apa najis yaitu pupuk ya karena pupuk termasuk yang dibutuhkan maka dikecualikan katanya di sini la yukroh jatuhnya bukan jual beli pupuk ya Ustadz karena kayak dianggap pupuk itu nggak perlu dianggap aja gitu ya iya jadi pupuk tersebut jadi tidak apa tidak terkhusus untuk si pemiliknya ya jadi jadi saya misalkan saya meniadakan kekhususan pupuk ini untuk saya ya tapi engkau harus bayar gitu kan ya nah, tadi mualif bilang boleh menghibahkan minyak yang terkena najis apakah kita boleh memakai minyak tersebut untuk memasak tidak boleh nanti makanannya jadi najis ya makanannya jadi najis mungkin dimanfaatkan untuk yang lain gitu ya untuk yang lain yang tidak untuk dikonsumsi ya karena kalau minyak tersebut itu dipakai untuk apa memasak gitu ya dipakai untuk memasak maka konsekuensinya masakan kita akan menjadi tercampur najis ya baik jadi dipahami ya habis ini jadi kalau misalkan tidak familiar dengan di tengah masyarakat kita raf'ul yad anil ikhtisas ini ya tadi kita bisa pertama menganggap apa kotoran hewan tersebut pakai mazhab Hambali ya yang menyatakan kotoran hewan misalkan sapi, kambing itu karena dia hewan termasuk hewan yang boleh dimakan maka kotorannya itu suci ya tidak najis atau misalkan kotorannya tetap najis ya nah di sini ada mazhab Hanafiyah yang menyatakan bahwa jual beli pupuk itu dikecualikan daripada jual beli najis ya jual beli najis. Kenapa karena di situ ada kebutuhan ya ada kebutuhan. Ya. Baik, yang pada intinya jual beli itu ya, karena jual beli ini termasuk muamalat, maka muamalat itu dia sangat berkaitan dengan namanya al-hajat atau kebutuhan ya, kebutuhan. Makanya ada kaidah al-hajatu tunazzalu munazzalata ad-darurat eh, amatan aw khossatan. Jadi al-hajatul amma tunazzalu munazzalata ad-darurat al-khossah. Ya. Kebutuhan
umum yang umum ya secara halayak luas gitu ya. Misalkan masyarakat ini butuh ya, bukan hanya satu atau dua orang saja, tapi masyarakat secara umum butuh. Ya, tidak sampai levelnya tidak sampai darurat ya, tidak sampai membuat mereka itu meninggal enggak, tapi mereka butuh. Kalau misalkan akad tersebut itu tidak dibolehkan, maka mereka dalam keadaan yang sulit ya. Nah, kebutuhan umum itu disamakan dengan darurat pribadi ya. Kalau darurat itu kan levelnya itu sudah mau meninggal ya. Nah, artinya darurat pribadi itu kan kita ketika dalam keadaan darurat nggak ada makanan kita boleh memakan misalkan babi. Kalau nggak ada minuman kita boleh meminum khamr. Nah, itu darurat tapi pribadi gitu kan. Nah, kebutuhan masyarakat ya secara umum itu bisa disamakan dengan darurat pribadi. Artinya bisa hukumnya bisa dibolehkan. Yang tadinya haram ya. Kalau kita lihat nih secara kaidah kayaknya haram nih. Tapi karena ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat, maka itu bisa berpindah dari hukumnya haram menjadi halal ya. Makanya kalau kita dalam menentukan hukum khususnya dalam muamalat jangan dulu kita katakan ini haram ya kita teliti terlebih dahulu apakah ada kebutuhan masyarakat di situ. Ketika misalkan kita katakan itu haram, nah ini akan menyebabkan apa nanti di tengah masyarakat? Apakah kita bisa carikan solusinya ya? Apakah kita bisa carikan solusinya? Nah, kalau bisa dicarikan solusinya dengan model akad yang lain maka itu ya karena eh, memang kan ya namanya muamalat itu bukan untuk menyulitkan manusia, tapi untuk mempermudah manusia gitu ya. Ya. Baik. Kemudian syarat selanjutnya tuhu. Nah, ini agak panjang sebenarnya ya. Agak panjang ini. Eh, Pembahasannya agak panjang. Nah, rencana saya cuma di setengah jam ini tadi saya habis kerja bakti. Jadi agak capean kayaknya. Baik, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu ya. Tafadhol. Ada yang mau didiskusikan? Baik, Afwan Ustaz, apa kalau misalkan penjual tahu kalau misalkan pembeli membeli makanan dengan uang haram, apakah penjual boleh menggunakan uang tersebut? Nggak boleh. Ya, kalau penjualnya. Tadi kan kita dalam sisi si pembeli ya. Kalau pembeli tadi kan eh, apa pembeli itu boleh nggak makan makanan tadi? Nah, itu kan dari pandangan si pembeli. Nah, sekarang kalau dari pandangan penjual, apakah boleh? Nggak boleh. Kalau kita tahu itu adalah uang haram, kita nggak boleh. Ya, nggak boleh menerima itu. Ya. Karena kita tahu ya karena kita tahu itu apa asalnya dari yang haram ya kecuali kita nggak tahu. Kalau nggak tahu ini beda cerita walaupun misalkan kita transaksi yang dia terkenal bahwa dia misalkan suka mencuri, dia terkenal korupsi, dia terkenal penjudi, dia terkenal ya penghasilan dari riba ya kita tahu itu semua ya tapi dia yang kita transaksi dengan dia itu dia uangnya tercampur nih karena dia juga punya penghasilan dari yang halal. Nah, karena uangnya tercampur antara yang halal dengan yang haram, walaupun kebanyakan dari yang haram, ya misalkan seperti itu, tapi kita tidak tahu pasti yang uang yang diserahkan kepada kita itu apakah haram atau halal, maka ya kita boleh menerimanya. Ya, maka kita boleh menerimanya. Ya, makanya para ulama sepakat boleh kita transaksi dengan orang yang mayoritas uangnya itu dari yang haram, bukan seluruhnya, tapi mayoritas. Ya, kita boleh. Ya, tapi tentu tidak dianjurkan. Ya, makanya hukumnya makruh, makruh tapi halal. Ya, makruh tapi halal. Nah, kecuali kalau misalkan dia uangnya semua uangnya itu haram. Ya, semua uangnya haram. Maka kita tidak boleh transaksi dengan dia ya ini tuh ya ada lagi silakan. Ya, insya Allah yang waru'yatuhu syarat selanjutnya yaitu barang objek akad itu harus bisa dilihat ya. Nah ini insya Allah akan kita bahas di pekan depan ya. Nah, pembahasan cukup panjang ya, jadi kita pending ke pekan depan.
Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini dulu ya. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah dan majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Waalaikumsalam.